Hai, namaku Nisa, umurku 16 tahun dan saat ini aku duduk di kelas 2 SMA. Aku mempunyai sahabat yang selalu setia mendampingiku di kala suka maupun duka, dan mereka adalah Vira, Resti, Kalin, dan Kiki. Kami berlima sekelas di sekolah MAN 1 Pangkal Pinang. Di kelas kami ada salah satu murid yang bernama Azan. Kami selalu beranggapan Azan itu anak yang nakal, suka bolos sekolah, dan terutama suka memainkan perasaan wanita. Keesokan harinya, seperti biasa, aku menjalankan tugasku dan kewajibanku untuk sekolah. Setibanya di gerbang sekolah, parahnya aku bertemu dengan orang itu. Siapa lagi kalau bukan Azan yang paling aku benci di kelas bahkan di sekolah ini. Dan lebih parahnya, dia menginjak sepatuku dengan sepatunya yang murahan itu. Sesampainya di kelas, seperti biasa lagi, kehadiranku disambut oleh lemparan kertas yang sudah tak terpakai lagi. Dan ternyata dalang dari semua ini yaitu Azan. Amarahku saat itu tak bisa tertahan lagi. Aku pun bergegas ke tempat duduk Azan dan menamparnya. Sekelas pun tiba-tiba menjadi heboh dengan tindakanku. Kebencianku mulai menumpuk saat itu. Tadinya aku berniat untuk memukulnya, tapi Pak Gilang datang dan terpaksa niatku terbatalkan. Resti pun mulai menghiburku untuk mencoba menurunkan amarahku yang membara-bara ini, dan usahanya pun berhasil. Sesampainya di rumah, aku melihat pemandangan yang tidak biasa terjadi di dalam rumahku, yaitu kedatangan tamu. Orang tuaku pun mengenalkanku dengan anak dari sahabatnya waktu duduk di bangku SMP. Betapa terkejutnya aku setelah mengetahui anak dari sahabat mamaku ternyata adalah Azan. Setelah melihatnya, raut wajahku perlahan-lahan berubah menjadi seperti menunjukkan ekspresi kesal. Orang tuaku pun bertanya, mengapa ekspresiku seperti itu bertemu dengan Azan? Aku pun langsung menjelaskan semuanya pada mama. Dan parahnya, mamaku malah berniat menjodohkanku dengan Azan, cowok yang kutampar tadi di sekolah. Amarah yang kurasakan di sekolah tadi pagi kembali lagi. Tapi karena adanya orang tua kita berdua, maka dengan sangat amat terpaksa aku berusaha untuk menurunkan amarahku ini. Semalam aku tak bisa tertidur mengingat perjodohan itu. Tepat pukul jam 3 pagi, handphoneku tiba-tiba berbunyi. Semula aku sempat ragu untuk mengangkatnya telepon itu karena nomor itu tidak terdaftar di kontakku handphoneku. Namun, akhirnya aku pun mengangkatnya. Dan ternyata itu nomor Azan. Pada malam itu, Azan mengatakan perasaannya kepadaku, dan akhirnya kita pun resmi pacaran. Malam itu adalah malam yang paling bahagia menurutku, karena aku resmi menjadi pacar Azan. Tapi aku juga bingung kenapa sampai aku bisa menerima cinta Azan. Apa iya aku cinta sama Azan? Tapi kok kenapa ya, dulu waktu Azan buat onar sama aku, sepertinya kebencian itu gak akan ada yang bisa untuk menghilangkannya. Tapi sekarang aku malah memberi Azan kesempatan buat dia untuk menjadi orang terpenting hidupku. Semua ini menjadi tanda tanya besar dalam hati. Keesokan harinya di sekolah, teman-temanku tak ada satupun yang menyapaku. Aku mulai bosan dengan sikap mereka yang mendiamkanku seperti ini. Sesampainya di rumah, kakakku bernama Nabila itu memanggilku dan menceritakan yang sebenarnya kepadaku. Ternyata yang menyebarkan hubungan aku dan Azan di sekolah itu Resti, dan Resti juga yang membuat Azan dikeluarkan dari sekolahku. Aku sempat heran dari mana Kak Nabila mengetahui semua ini. Ternyata Resti juga yang menceritakan semua ini kepada Kak Nabila, karena Resti berniat merebut perhatian orang tua dan Kak Nabila terhadapku. Sejak lama Kak Nabila sudah mencurigai sikap kepolosan Resti di depan mama dan papa. Maka dari itu Kak Nabila pun mencari waktu untuk menanyakan semua ini ke Resti. Dan dengan bodohnya, Resti memberitahukan semuanya. Air mataku perlahan mulai jatuh membasahi pipiku. Aku pun berlari meninggalkan Kak Nabila dan bergegas pergi ke taman yang dimana taman itu sering didatangi Azan dan Resti. Tapi setelah sampai di sana, aku belum melihat batang hidung mereka. Hampir 10 menit aku menunggu Resti pun datang. Hari itu adalah hari yang menyedihkan dalam kehidupanku. Hari yang tak pernah aku harapkan untuk datang dalam kehidupanku. Di mana akhirnya aku mengetahui bahwa ternyata orang yang selama ini aku anggap sahabat
bahkan saudara sendiri, berbuat sedemikian jauh seperti ini hanya untuk merasakan punya sahabat yang sayang sama dia, pacar yang sayang sama dia, orang tua dan kakak yang sayang sama dia. Di situ aku hanya bilang sama Resti, terus kamu anggap apa aku selama ini, Res? Apa dengan sikap kebaikan aku ke kamu belum bisa membuat kamu menganggap aku sahabat sejati kamu? Semuanya kini kosong, gak ada artinya sama sekali. Impianku selama ini sia-sia untuk mendapatkan azan. Gak ada lagi orang yang mampu dengan setia mendengarkan semua keluh kesahku saat ini. Di tengah jalan, air mata ini tak berhenti mengalir. Dan di saat aku hendak menyeberang, tiba-tiba ada mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari sebelah utara. Tapi aku belum sempat menyadarinya. Kejadian itu begitu cepat, aku hanya merasakan tubuhku tergeletak di jalan dan begitu banyak darah yang keluar di bawah kepalaku. Di situ kepasrahan datang menghampiriku. Saat itu aku rela jika aku meninggalkan dunia ini lagi. Nafasku pun perlahan-lahan mulai menghilang. Kini aku benar-benar telah meninggalkan dunia ini. Selamat tinggal, kepedihan, maaf jika aku terlihat begitu congkak menghadapi semua ini. Selamat tinggal Resti, Azan, dan semua orang yang terlibat langsung dalam hidupku. Tak kusangka semua seperti ini, semua yang indah berubah jadi sirna. Tak habis pikir kau tega seperti ini, meninggalkan aku tanpa suatu kepastian. Ku hanya bisa berharap kau bahagia di sana dengan dia pilihanmu, walau dia sahabatmu.